Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik 8 dan 9, yaitu tentang modifikasi Hizbah Mendel atau penyimpangan semu hukum Mendel. Baik teman-teman mahasiswa, hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel ternyata tidak semuanya itu berlaku untuk pembastaran atau persilangan makhluk hidup yang lainnya. Jadi yang dilakukan oleh Mendel itu pada tanaman kacang Ercis Pisum sativum, ya, pada organisme lain, ya, barangkali ayam atau manusia, itu tidak sama persis, ya, tidak sama persis. Jadi perbandingan fenotip seperti 3:1 dan 9:3:3:1, ya, pada turunan F2 tidak selalu ditemukan, ya. Jadi pada turunan F2, ya. Misalnya pada suatu pembastaran yang diperoleh hasil turunan F2, ya, dengan perbandingan ada yang 9:7 atau 9:3:4. Jadi bukan 9:3:3:1. Nah, penyimpangan yang terjadi seperti itu disebut penyimpangan semu dari temuan Mendel. Karena sebenarnya perbandingan yang diperoleh tadi dapat dilihat sebagai perbandingan gabungan. Jadi yang tadi 9:7, 9:3:4, nah, itu bisa dilihat, ya, sebagai perbandingan gabungan dari perbandingan 9:3:3:1 yang ada. Nih, perbandingan 9:7 merupakan perbandingan 9 dibanding dalam kurung 3 ditambah 3 ditambah 1. Ya. Dan perbandingan 9:3:4 merupakan perbandingan 9:3 banding dalam kurung 3 ditambah 1. Gitu ya. Nah, selain perbandingan fenotip pada turunan F2, nah, turunan F2 ini yang tidak sesuai dengan penemuan Mendel, muncul pula fenotip baru yang tidak sesuai dengan prinsip yang ditemukan oleh Mendel. Ya. Ini muncul pula fenotip baru yang tidak sesuai dengan prinsip yang ditemukan oleh Mendel. Di sini tampak seolah-olah ada penyimpangan dari apa yang telah ditemukan oleh Mendel. Pertanyaannya, mengapa dapat terjadi semacam penyimpangan seperti itu? Kemudian ada seorang bernama Patterson, ahli genetika dari Inggris, menjelaskan mengapa terjadi semacam penyimpangan dari temuan Mendel. Penyimpangan yang tampak pada perbandingan fenotip tersebut, ya,
dapat dijelaskan karena banyak ciri-ciri atau sifat makhluk hidup ya. Jadi banyak ciri-ciri atau sifat makhluk hidup yang dipengaruhi oleh dua atau lebih pasangan gen. Nah, jadi banyaknya ciri-ciri atau sifat makhluk hidup yang dipengaruhi oleh dua atau lebih pasangan gen. Perbandingan fenotip pada filial 2 akan berubah ya, tidak sesuai dengan temuan Mendel dengan berbagai ragam tergantung dari bentuk interaksi atau saling mempengaruhi antar sifat atau gen. Ya. Nah, ini beberapa contoh interaksi gen ya, yang diperoleh pada turunan F2 ini. Yang pertama, ini ada dua gen mempengaruhi satu sifat. Dua gen mempengaruhi sifat. Ini ada peternakan ayam ya, diketahui ada 4 macam bentuk jengger ya, atau jawer ayam ya. Yang pertama, yang A, bentuk tunggal atau single terdapat pada ayam Leghorn ya. Yang B, bentuk mawar atau ros terdapat pada ayam Wyandotte. Kemudian yang C, bentuk kacang pi terdapat pada ayam Brahma. Kemudian bentuk biji walnut terdapat pada ayam walnut. Sudah saya foto, sudah saya kirim gambarnya. Nah, bentuknya begitu ya gambarnya. Ada tunggal sebelah kiri, yang biji sebelahnya lagi, yang kacang sebelahnya lagi, dan mawar yang paling kanan. Jenis bentuk jawer. Nah, pembastaran antara ayam jawer mawar dengan jawer tunggal ya, mawar yang paling kanan dengan jawer tunggal yang paling kiri menghasilkan turunan F1 semuanya jawer mawar paling kanan semua, F1 nya loh. Ini berarti bahwa jawer mawar mempunyai sifat dominan terhadap jawer tunggal. Gen R besar adalah gen untuk timbulnya jawer mawar dan gen R kecil untuk timbulnya jawer tunggal. Itu pada F1 nya. Pada turunan F2 akan diperoleh 3 mawar dan 1 tunggal. Nah, sudah saya kirim gambarnya ya. Ada persilangan P1 fenotip mawar disilangkan dengan jawer tunggal, genotipnya itu R besar disilangkan dengan R kecil. Gametnya ada R besar dengan R kecil menjadi R besar R kecil mawar semua. Kemudian F2 nya ya, dari gamet tadi R besar R kecil disilangkan menghasilkan R besar mawar, R besar R kecil mawar, R besar R kecil mawar lagi, dan tunggal. Jadi pembastaran ayam jawer mawar dengan jawer tunggal menghasilkan turunan F1 semuanya mawar, dan pada turunan F2 terdapat 3 mawar dan 1 tunggal. Oke, lanjut. Apabila dilakukan pembastaran antara ayam jawer kacang ya, jadi sebelahnya mawar tuh ya, kacang ya, dengan jawer tunggal paling kiri lagi akan menghasilkan turunan F1 yang semuanya mempunyai jawer kacang. Ini menunjukkan bahwa jawer kacang dominan terhadap jawer tunggal. Jadi gen P adalah gen untuk timbulnya jawer kacang, dan gen P kecil tadi gen P besar dominan, dan P kecil untuk timbulnya jawer tunggal.
Dan pada turunan F2 akan diperoleh 3 jawer kacang dan 1 jawer tunggal. Keduanya tidak melihatkan hal-hal yang luar biasa. Keduanya menunjukkan pembastaran monohibrid dengan memperlihatkan sifat dominan. Akan tetapi kita lihat dengan teliti kedua pembastaran, ya, dari kedua pembastaran tersebut akan timbul pertanyaan, mengapa genotip jawer tunggal pada persilangan ke-1 gambar 1 ya, ditulis sebagai R kecil dan ditulis sebagai P kecil pada pembastaran kedua. Ya, jawabannya adalah ya, yaitu antara jawer kacang dengan jawer mawar yang keduanya bersifat dominan, kan dominan tuh ya. Jadi tunggal dengan mawar dominan mawar, tunggal dengan kacang dominan kacang, keduanya bersifat dominan, berarti kacang dan mawar dominan. Seperti pada pembahasan terdahulu, jawer kacang dominan terhadap jawer tunggal dan jawer mawar dominan terhadap jawer tunggal. Nah, Anda lihat persilangannya ya, persilangan antara jawer kacang dengan jawer tunggal. Genotipnya P besar disilakan P kecil, gamernya P besar dan P kecil. Filialnya genotipnya kacang, genotipnya P besar P kecil, gamernya P besar dan P kecil. Filial keduanya P besar kacang, P besar P kecil kacang, P besar P kecil kacang, dan P kecil tunggal. Nah, pembastaran M jawer kacang dengan jawer tunggal menghasilkan turunan F1 semuanya jawer kacang. Dan pada turunan F2 terdapat 3 kacang dan 1 tunggal. Apa yang akan dihasilkan dari pembastaran jawer kacang dengan jawer mawar yang keduanya bisa dominan? Nah, sekarang bagaimana jika yang dominan disilangkan? Ya, dari pembastaran diperoleh jenis bentuk jawer baru. Nah, punya keturunan baru yang bernama jawer biji, ya, sebelahnya jawer kacang tadi. Selain itu, pada turunan F2 akan diperoleh 16 kemungkinan. Ternyata turunan F2-nya itu mempunyai 16 keturunan dengan perbandingan 9:3:1, yang terdiri dari 9 jawer biji baru ini ya, 9 jawer mawar mirip induknya, 3 jawer kacang dan 1 jawer tunggal. Ya, apa artinya? Berarti pada pembastaran jawer kacang dan jawer mawar yang sama-sama ini terlihat 2 sifat beda atau dihibrida. Jadi persilangannya ternyata gennya di dalamnya itu dihibrid, bukan monohibrid, gitu ya. Dengan demikian, ya, pertanyaan mengapa genotip jawer tunggal ditulis dengan R kecil dan P kecil dapat dijawab bahwa jawer tunggal timbul karena adanya interaksi dari 2 gen resesif yang berbeda, yaitu R kecil dan P kecil. Nah, selanjutnya kita lihat persilangan yang gambar persilangan sebelumnya itu ya, bahwa jawer tunggal terjadi sebagai hasil interaksi antara 2 gen resesif tadi ya. Gen apa? Gen P kecil dan R kecil. Genotip jawer tunggal ialah P kecil, R kecil. Nah, kemudian jawer mawar diperoleh apabila hewan itu homozigot atau heterozigot untuk gen R besar dan homozigot untuk gen P kecil, sehingga genotip jawer mawar ialah P kecil R besar dan P kecil R besar. Genotip P kecil R besar artinya homozigot untuk gen P kecil dan heterozigot untuk gen R besar.
Apa arti homozigot? Apa arti heterozigot? Homozigot artinya genotip suatu individu yang mempunyai pasangan gen yang sama. Genotip suatu individu yang mempunyai pasangan gennya sama. Pasangan gen ini dapat berupa pasangan gen yang dominan, misalnya P besar dan R besar. Dan disebut sebagai homozigot dominan atau berupa pasangan gen yang resesif. Bisa homozigotnya dominan, bisa juga homozigotnya resesif. Misalnya pada P kecil dan R kecil. Dan disebut juga sebagai homozigot resesif. Sedangkan arti heterozigot ialah genotip suatu individu yang mempunyai pasangan gen yang beda. Misalnya individu dengan genotip P besar P kecil dan R besar R kecil. Kemudian jawer kacang diperoleh apabila hewan itu homozigot atau heterozigot untuk gen P besar dan homozigot untuk gen R kecil. Jadi genotip jawer kacang ialah P besar R kecil dan P besar P kecil R kecil. Nah, genotip P besar R kecil artinya homozigot untuk gen P besar dan homozigot untuk gen R kecil. Sedangkan genotip P besar P kecil R kecil artinya heterozigot untuk gen P besar dan homozigot untuk gen R kecil. Berikutnya, jawer biji akan muncul apabila terdapat paling sedikit ada satu gen P besar bersama-sama dengan paling sedikit satu gen R besar. Jadi genotip jawer biji ialah P besar R besar, P besar R besar, R besar R kecil, P besar P kecil R besar dan P besar P kecil R besar R kecil. Anda bisa lihat ya, kesilangan gambarnya sudah ya. Yang parental satunya fenotip jawer kacang disilangkan dengan jawer mawar. Itu ya filialnya bisa Anda lihat P besar P kecil R besar kecil. Kemudian filial kedua didapatkan ada 16 ya, sehingga hasilnya pembastaran antara ayam jawer kacang dan jawer mawar menghasilkan turunan F1 semuanya jawer biji ya. Dan pada turunan F2 terdapat 9 jawer biji, 3 jawer mawar, 3 jawer kacang dan 1 jawer tunggal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari persilangan tersebut, yang pertama adalah jawer tunggal terjadi sebagai hasil interaksi dari dua gen yang resesif, yaitu gen P kecil dan R kecil. Jadi, kenapa jawer tunggal ada? Karena ada gen P kecil dan R kecil. Kemudian B, jawer biji baru muncul apabila terjadi interaksi antara dua gen yang dominan. Oh, ini ada yang dua gen, apa itu P besar dan R besar. Jadi kalau yang kecil menghasilkan jawer tunggal, kalau yang besar menghasilkan jawer biji. Sedangkan yang C, hasil pembastaran tersebut bukan menyimpang dari temuan Mendel, akan tetapi disebabkan karena dugaan dua gen bekerja sama berinteraksi mempengaruhi satu sifat makhluk hidup. Nah, pada ayam ya. Nah, sudah saya kirim gambarnya genotip dari jawer ayam ya. Jenis jawer tunggal P kecil R kecil genotipnya. Jawer mawar genotipnya P kecil R besar dan P kecil R besar R kecil. Jawer kacang genotipnya P besar R kecil dan P besar P kecil R kecil. Jawer biji genotipnya P
besar, P besar, R besar, R besar, P besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R besar, dan P besar, P kecil, R besar, R kecil. Oke, itu tentang penyimpangan semu ya. Isbah Mendel, 2 gen mempengaruhi satu sifat. Berikutnya ada lagi tentang kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Ini masih dilakukan oleh Patterson ya, pada tanaman kacang buncis ya. Jadi eksperimen ya, bisa kita cermati yang organismenya yang dipergunakan. Ada kacang percis, ada ini ya, mengamati ayam, jawer, kemudian ini ada kacang buncis. Tanaman yang berbunga putih dipastarkan dengan tanaman yang berbunga putih, turunan F1-nya akan berbunga ungu semuanya. Nah, ini. Pada turunan F2 diperoleh tanaman dengan bunga ungu putih. Ya, bunga putih dengan bunga putih, kok hasil keturunan pertamanya, filial pertamanya kok ungu. Sedangkan kalau disilangkan sesama ungu, kok dihasilkan ada ungu dan putih dengan perbandingan 9 ungu dan 7 putih. Nah, ini bagaimana ini? Nah, kalau kita lihat induk P besar di sini tampak merupakan persilangan. Kalau kita lihat induknya, parientalnya itu merupakan persilangan monohibrid ya. Nah, tetapi kalau kita lihat turunannya F2-nya, ternyata sejumlah 16 kombinasi dengan perbandingan 9:7. Berarti hal ini menunjukkan bahwa pembasaran tersebut di atas antara tanaman berbunga putih dan tanaman berbunga putih merupakan dihibrid, melibatkan 2 faktor beda. Nah, mengapa pada turunan F2 tidak diperoleh perbandingan turunan 9:3:3:1, tetapi perbandingannya kok 9:7? Nah, sudah saya kirim gambarnya, bisa Anda lihat ya, parietal fenotipnya putih disilangkan dengan putih, kemudian genotipnya C besar, P kecil, disilangkan dengan C kecil, P besar, gametnya ada C besar, P kecil, disilangkan dengan C kecil, P besar, kemudian hasilnya ungu, C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, kemudian filial F2-nya ya, bisa Anda lihat ada 16 kotak ya. Hasilnya pembasaran antara kacang buncis berbunga putih dan kacang buncis berbunga putih menghasilkan turunan F1 semuanya berbunga ungu, dan pada turunan F2 terdapat 9 berbunga ungu dan 7 berbunga putih. Gen C besar adalah gen untuk timbulnya warna. Gen P besar adalah gen untuk enzim yang dapat menimbulkan warna. Sedangkan gen P kecil adalah gen yang tidak dapat membuat enzim. Enzim dapat terjadi kalau ada gen P besar ya, warna bunga yaitu ungu dapat timbul apabila suatu tanaman mempunyai gen untuk warna gen C besar dan gen untuk enzim gen P besar. Sehingga bila pada tanaman terdapat gen C besar dan gen P besar, maka tanaman tersebut menjadi berwarna ungu. Kalau hanya ada gen C besar tetapi tidak ada gen P besar, misalnya hanya ada gen P kecil ya, warna bunga akan menjadi putih. Apabila pada genotip tanaman hanya terdapat gen C besar atau gen P besar saja, maka akan timbul warna ungu. Di sini dikatakan bahwa tanaman akan berbunga ungu apabila gen P berada bersama gen C, atau dapat pula dikatakan bahwa gen P akan mempunyai pengaruh dalam pembentukan warna apabila berada bersama dengan gen C besar. Dikatakan di sini bahwa gen P besar itu tersembunyi atau disebut kriptomer ya.
kriptos itu tersembunyi. Pada F2 yang berbunga putih, bila tanaman itu hanya memiliki gen C besar saja atau gen B saja dan tidak dalam keadaan bersama antara gen C dan gen. Nah, pada pembahasan tersebut seolah-olah hasil turunan F2 menyimpang dari temuan Mendel yang bukan 9:3 banding 3 banding 1, melainkan 9:7. Karena adanya peristiwa bahwa apabila dua gen yang dominan bertemu akan mempengaruhi sifat suatu individu, dalam hal ini warna ungu bunga kacang putih. Ya, gitu ya. Jadi kriptomeri ada yang disembunyikan, ya, ada yang tersembunyi ketika gen C besar dan B besar. Oke. Kriptomeri. Nah, kemudian yang ketiga ada epistasis dan hipostasis. Nah, kita kembali ke ayam lagi nih. Ada ayam lehon bulu putih, itu dominan terhadap warna bulu hitam atau warna lainnya. Akan tetapi pada ayam wendot bulu putih ternyata bersifat resesif terhadap warna lainnya pada ayam tersebut. Nah, kalau yang bersifat mempengaruhi satu sifat tadi jawer, kalau yang epistasis dan hipostasis ini bulu ya. Eksperimen menunjukkan bahwa pada lehon bulu putih terdapat gen warna, dan di samping itu terdapat pula gen pencegah timbulnya warna. Secara genetik ayam lehon putih sebenarnya mempunyai sifat warna, akan tetapi tidak mampu untuk menimbulkan warna tersebut karena mempunyai juga gen pencegah warna. Gen pencegah warna dapat ditulis dengan huruf I besar dan gen warna dengan huruf C besar. Maka lehon bulu putih mempunyai genotip I besar besar, C besar C besar, dan ayam wendot bulu putih mempunyai genotip I kecil C kecil C kecil. Oke. Untuk memperjelasnya tadi saya ulangi, I besar adalah gen untuk mencegah warna, I kecil adalah gen untuk menimbulkan warna. C besar adalah gen untuk warna dan C kecil gen untuk tidak ada warna. Apabila ayam lehon bulu putih I besar C besar dipastarkan dengan ayam wendot bulu putih I kecil C kecil, maka akan diperoleh turunan F1 berbulu putih. Dan pada turunan F2 ya, F2 akan diperoleh 13 ayam bulu putih dan 3 ayam berwarna atau 13:3. Bisa Anda lihat di gambar persilangan antara ayam lehon dengan ayam wendot bulu putih dengan bulu putih. I besar C besar dengan I kecil C kecil menghasilkan I besar I kecil C besar C kecil. Bentuknya putih, genotipnya tadi gametnya I besar C besar C kecil C besar kecil C kecil ya. Kemudian pilihannya ada 16. Hasilnya tadi F1 nya semua bulu putih dan F2 nya terdapat 13 ayam bulu putih dan 3 berbulu berwarna. 13:1. Nah, pada ke-13 ayam yang putih terdapat pencegah timbulnya warna gen I besar. Dan gen untuk warna gen C besar. Jadi meskipun ada gen C besar akan tetapi ada gen I besar pencegah warna, maka ayam tadi akan menjadi bulu putih. Jadi ada yang gen tumbuh warna sama pencegah, maka tidak akan tumbuh. Bagaimana dengan ayam yang berwarna atau ada 3 bagian ya. Pada ayam berwarna terdapat gen warna C besar tetapi tidak terdapat gen pencegah warna gen I besar sehingga timbullah warna pada bulu ayam tersebut. Dapat disimpulkan bahwa apabila pada suatu genotip ayam terdapat gen I besar maka tidak akan timbul warna.
gen I besar seolah-olah menutupi gen C besar untuk muncul ya. Gen yang menutupi ini yaitu gen I besar dikatakan sebagai gen epistasis. Gen yang ditutupi yaitu gen C besar dikatakan sebagai gen hipostasis. Jadi pada peristiwa epistasis dan hipostasis ini terdapat interaksi antara dua gen yang akan mempengaruhi fenotip atau sifat individu. Nah, contoh tadi ialah pada bulu ayam. Nah, pada pembastaran tadi ya, tampak seolah-olah menyimpang dari temuan Mendel 9:3:3:1 yang sebenarnya perbandingannya adalah 9 dalam kurung 9 ditambah 3 ditambah 1 tutup kurung berbanding dalam kurung 3 sama dengan 13:3. Oleh karena itu dikatakan sebagai penyimpangan semu dari temuan Mendel. Kemudian yang keempat itu ada polimeri. Nah, ini dilakukan oleh Patterson? Bukan, tapi oleh Nilsson dan Ehle. Pada tanaman apa? Tanaman gandum yang berbiji merah dan berbiji putih. Warna merah menunjukkan dominan, tidak sempurna. Merahnya itu tidak sempurna. Nah, artinya turunan yang dihasilkan lebih mirip dengan salah satu induknya daripada induk yang lain, tetapi tidak sama tepat. Mirip kayak induknya tapi tidak mirip tepat ya. Nah, dapat dikatakan bahwa sifat merah mempunyai sifat dominan tidak sempurna terhadap sifat putih. Pada tanaman yang heterozigot mempunyai sifat merah yang lebih muda, warnanya kurang merah daripada tanaman yang homozigot. Nah, pembastaran antara gandum biji merah dengan gandum biji putih diperoleh F1-nya warna merah, tetapi warna merahnya kurang dibandingkan dengan warna merah tanaman induk. Oke. Ya. Pada turunan F2 diperoleh 15 tanaman yang berwarna merah dan 1 tanaman yang berwarna putih. Nah, dengan perbandingan ini menunjukkan bahwa pembastaran tersebut melibatkan dua sifat beda atau dihibrid. Ya. Apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya ialah terdapat dua pasang gen untuk merah dan yang warna putih karena ada gen M1 dan M2 untuk tumbuhnya warna putih. Bisa Anda lihat persilangannya, parientalnya, fenotipnya merah dan putih ya. Di bijinya ya, biji merah dan biji putih disilangkan. Jadi genotipnya ada M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar, sedangkan dengan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil ya. Gametnya ada M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil ya, M1-nya. Kemudian filialnya itu ada 16, bisa Anda lihat di belakang. Sehingga kesimpulannya pada F1 semua berbiji merah ya toh? Genotipnya kan merah. Kemudian pada filial F2-nya ada 15 bagian gandum biji berbiji merah dan 1 bagian gandum biji putih ya. Nah, dari persilangan tersebut ya dapat dirinci. Yang pertama A, 1 bagian turunan mempunyai 4 buah gen M, baik M besar 1 dan M besar 2 M1 besar, M2 besar ya. Kemudian yang B, 4 bagian turunan mempunyai 3 buah gen M besar. C, 6 bagian turunan mempunyai 2 buah gen M besar dan 4 bagian turunan mempunyai 1 buah gen M besar. Tanaman gandum yang berwarna putih hanya 1 bagian, sama sekali tidak memiliki gen M besar, baik M besar 1 maupun M besar 2, yaitu hanya memiliki gen M kecil 1 dan M kecil 2. Nah, dari 15 bagian turunan F2 yang berwarna merah, hanya 1 bagian yang paling merah, sisanya merahnya makin kurang. Hal ini tergantung dari banyaknya gen M besar 1 dan M besar 2 yang dimiliki oleh genotip
tanaman. Makin banyak memiliki gen M besar 1 dan M besar 2 maka akan makin merah warna bunganya. Sebaliknya, makin sedikit atau kurang gen M besar 1 atau M besar 2 warna merahnya akan berkurang juga. Gen M besar 1 dan M besar 2 merupakan gen-gen yang berdiri sendiri, artinya mempengaruhi sifat tersendiri. Akan tetapi di sini gen-gen tersebut bersama-sama mempengaruhi bagian yang sama, dalam hal ini warna bunga pada suatu turunan. Nah, peristiwa semacam ini dikatakan peristiwa polimeri. Ini pada biji ya. Peristiwa polimeri dapat dilihat pada manusia, yaitu hasil perkawinan orang negro hitam dan orang kulit putih. Ya, dari hasil perkawinan diperoleh turunan F1-nya apa? Berkulit mulat. Jadi kalau orang negro sama orang kulit putih hasilnya putar bersama, yaitu kulit tidak hitam seperti negro dan tidak seputih kulit orang tuanya. Nah, bila seorang mulat kawin dengan seorang mulat, nah sama-sama mulat ini, maka akan diperoleh turunan F2 dengan kulit hitam, mulat gelap, mulat terang, dan kulit putih. Hal ini tergantung dari banyaknya gen P besar atau gen untuk pigmen yang dimiliki. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat persilangannya, orientalnya, fenotipnya. Orang kulit negro dengan kulit putih, genotipnya P besar 1, P besar 1, P besar 2, P besar 2. Disilangkan dengan P kecil 1, P kecil 1, P kecil 2, P kecil 2. Gametnya P besar 1, P besar 2 sama P kecil 1, P kecil 2. Mulat P besar 1, P kecil 1, P besar 2, P kecil 2. Ya, disilangkan ada 16. Ya. Hasilnya adalah turunan F1 semuanya mulat. Oke, dan pada turunan F2 terdapat 1 bagian berkulit hitam, 6 bagian mulat, 1 bagian kulit putih, dan 4 bagian berkulit lebih hitam dari mulat, dan 4 bagian lebih hitam dari kulit putih. Nah, dari sini 1 banding 4 banding 6 banding 4 banding 1. Nah, bisa Anda lihat juga apa ini jumlah gen P besar, genotip sama fenotip ya, warna kulit ya itu ya. Kalau gen P besarnya 0, genotipnya P kecil 1, P kecil 1, P kecil 2, P kecil 2, maka fenotipnya adalah putih. Kemudian kalau gen P besarnya itu hanya 1, contohnya P besar 1, P kecil 1, P kecil 2, P kecil 2, maka mulat terang. Kemudian kalau P besarnya itu ada 2, genotipnya itu P besar 1, P besar 1, P kecil 2, P kecil 2 menjadi mulat. Atau P besar 1, P kecil 1, P besar 2, P kecil 2, hasilnya juga warna kulitnya mulat. Kemudian jika gen P besarnya itu ada 3 genotipnya, P besar 1, P besar 1, P besar 2, P kecil 2, hasilnya mulat gelap. Sedangkan sama juga kalau P besar 1, P kecil 1, P besar 2, P besar 2, warna kulitnya mulat gelap. Kemudian terakhir ini jika gen P besarnya ada 4, jadi genotipnya P besar 1, P besar 1, P besar 2, P besar 2, warna kulitnya jadinya hitam. Nah, pada pembahasan tersebut gen P besar, baik P besar 1 sampai 2 pada suatu genotip seorang, maka makin gelap warna kulitnya, ya, makin sedikit gen P-nya, makin terang warna kulitnya. Nah, warna kulit putih tidak mempunyai gen P besar, jadi semakin gak ada P besarnya, ya dia akan putih. Tapi kalau makin banyak P besarnya, dia akan jadi hitam. Di sini gen P besar 1 dan P bisa mempengaruhi warna kulit manusia. Oke, jadi ada 4 tadi yang sudah saya paparkan. Apa saja? Ada yang ingat? Yang pertama apa ini?
gen mempengaruhi satu sifat. Kemudian yang kedua kriptomeri, yang ketiga epistasis dan hipostasis, dan yang keempat adalah polimeri. Ya. Gimana ya? Nah, sebenarnya hal-hal di atas tersebut karena ada gen yang saling berinteraksi, yang berhubungan dan mempengaruhi suatu fenotip tanaman atau manusia dengan hasil perbandingan pada aturan F2-nya yang berbeda dengan temuan Mendel, yaitu 9:3 banding 3 banding 1. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, walahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.